enak di putaran bawah ke tengah doang, atasnya biasanya durasi yang in close-nya lebih tinggi itu ngempos ya, karena kompresi yang mau diledakkan itu kompresi murnya lebih makanya sedikit. Kalau durasi tinggi itu ngempos kenapa di sini, tapi dia ngorbanin putaran bawahnya. Nah, putaran bawah ini bisa ditolong menggunakan. Halo lur, balik lagi bersama Kenan Project. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki barokah, amin ya robbal alamin. Oke, melanjutkan video yang semalam ya. Ini lanjutannya. Ini si Mas Wiwit atau yang punya motor ini minta motornya dienakin sekalian, standar tapi enak bicarane lah. Tonton terus lur ya, ojo di skip apa wae yang tak ubah. Oke, simak terus, penasaran ora? Ojo di skip, ojo di skip ben ora salah paham. Oke lur, lanjut langsung. Di sini sudah saya bersihkan ya beberapa part-partnya. Nah, saya mau membahas mulai dari mana dulu ya lur enaknya? Dari bawah dulu aja ya. Oke ya, di sini iku apa ngarani? Kemarin kan kocak iku. Kiri kanan dan atas ke bawah. Jadi kocaknya semuanya, lur. Jadi untuk ngatasin yang ke atas ke bawah ini tak panasi las. Tak panasi las, apa panasi blender. Oksigen sama LPG lho, lur. Kiri kanan crankcase, tempat lakre. Terus yang gobak sini ke sini ya, maju mundurnya ini ntar tak mau tak ganjel ranking pen ya. Iku ring opo ya nek arane? Belinya di toko mobil. Juarang lur. Aku iku ya oleh pengalaman ya saka koncoku biyen kae. Sing apa iku? Sing dandan ning bengkel mobil, dikek info iku. Ternyata tak pasang ning keluarga gel ku pas. Nah, iki tak tunjukkan iku apa? Keringnya ya, tapi iki sing wis tayangan lur atau karatan ya. Ringnya model ini tipis. Aslinya kalau beli di apa ya? Beli di iku loh. Di bengkel mobil nih warnanya krom mengkilat bagus nih. Cuman ini gak saya urusin, kemarin saya main taruh aja. Malah karatan. Besok beli lagi nih. Ntar taruhnya sebelah sini ya lur ya. Kita biak dulu ntar mesinnya di protoli. Oke lur, langsung gue ya lanjut sing liyane. Nah, tidak lupa lur ya, tak iku apa? Tak tata pengapiannya sisan, alias saya tata pengapiannya sekarang. Pemicunya ini standarnya kan 12 derajat putaran bawahnya. Terus panjang PK pulsernya ini berapa lupa saya, tahu resek lur. 16 lur, 16 tambah 12 28 total ya mas teh. 12 sampai 16 total 28 lah. Itu kapan-kapan tak bahas. Yang penting jangan lupa subscribe, share, like, komen ya lur ya. Pokoknya nek penasaran ya diikuti terus videoku, ojo sampai di skip. Dan jangan lupa notifikasinya dinyalain biar tidak ketinggalan update dari video Kenan Project. Oke lur, langsung saja ganti yang lain pembahasannya. Oh ya lur, untuk apa namanya request dari Mas Wiwit itu kan mintanya standar enak ya. Dalam arti standar itu ya nawakan standar, piston masih bahannya MP, stroke masih juga apa namanya masih standar. Nah, apa aja yang tak ubah ya? Nah, terutama saya mau membahas, tadi kan sudah ya
crack as atau yang bagian mesin tengah itu. Sekarang saya mau bahas ke bagian kop atau kepala silindernya. Oke, saya mau bahas di noken dulu. Oke, noken ini kan tidak dibobot atau tidak diubah durasinya ya, ini titik sentuhnya alias original. Nah, ini saya akan mempertahankan ini juga tetap, soalnya ya nyesuaiin dana, tapi gimana caranya enak ya, ini tetap. Terus oh iya, saya mau membahas tentang noken yang kemarin ya. Ini kan yang Templar pelatuk nih. Nih, beda sama Templar yang GL 100 kemarin yang saya bikin video itu kan Templar roller. Nah, itu perbedaannya saya perlihatkan ininya di apa namanya, ini loh, bumbungan puncak ini tertingginya ya, saya gambarkan gini lur, sebentar. Oke, di sini sudah saya gambar lur ya, jadi perbedaannya itu ada di sini lur. Sorry ya, gambaranku welek ini. Yang sebelah kiri ini Templar sepatu alias yang noken ini tadi ya. Yang sebelah kanan ini Templar roller atau yang GL kemarin ya, GL 100 yang saya review kemarin ya, yang saya porting juga itu. Nah, apa maksud dari ini lur? Apa nari pelengkungan iki atau apa ya? Iki lur. Nah, iki lho. Nah, bisa digambarkan ibaratnya gini lur. Kalau Templar sepatu itu ya perbedaannya tuh di sini. Gini lur, saya lur lah. Duh, saya tak posisinya saya kena welek gambaranku. Nah, ini lur ya masih jelek nih. Fokus pada ini lur yang sing tak bundri lho. Atau tonjolan ini loh, puncaknya itu loh, buka puncaknya ini. Nah, kalau noken roller itu kemarin kan saya ngomong di titik puncaknya atau tonjolan paling tinggi itu dia lama. Nih soalnya di sini gemuk, jadi lama dia. Terus yang di sini kalau yang sepatu itu terlalu lancip ya, lancip sama gemuk itu beda ya. Langsung saja loh di apa, di medianya ya, biar gampang. Ambil klep sih. Ini anggap aja ya lur ya. Ini klep apa namanya? Klep ini nih ya. Ibaratnya ini Templar sepatu. Pada saat dia buka ya, titik puncaknya ini des ya. Barnya di sini nih. In di sini ya. Dia tuh baliknya langsung gini lor. Misal buka ya, seret, langsung jedek gitu. Makanya suplainya atau bahan bakarnya itu kurang lur. Kurang lama ya buka tutupnya itu. Atau durasinya atau liftnya tuh kurang tinggi ibaratnya. Makanya noken roller tuh enak buat putaran atas itu, wah maklep boy. Nah, kalau noken roller dia tuh naik seret, terus di puncakan tertinggi nih ya, dia tuh baliknya gini, gak langsung gini, tapi seret, pelan-pelan seret. Nah, di situ keunggulannya RRA itu ya, di situ. Tapi dengan catatan yang bikin nokennya juga paham. Nah, dan sebaliknya di X itu juga sama, buangnya juga nggak langsung serut cedak. Nah, itu kan bikin atasnya nggak jalan ya. Jadi kalau roller tuh sekali lagi ya, seret, lama, ret ya, nggak setinggi ini lur ya. Ini cara perumpamaan contohnya, seret, set, pelan-pelan. Itu roller lur, balur. Enaknya tuh di situ kalau roller. Dan awet, soalnya dia itu
ada apa ya glindingnya itu. Cek tak ambilkan contohnya. Nah ini contohnya bedanya ya. Jadi semisal oli agak berkurang atau volumenya berkurang ya, habis itu ini masih aman. Jadi dia tuh soalnya sifatnya apa ya, glinding lur, berputar itu loh ininya, jadi minim gesekan. Makanya usahakan kalau bikin noken ya yang kayak gini biar awet dan kenceng. Oke lur ya, ini lur saya saya coba pakai ini ya, angka ibaratnya tuh durasi tinggi, durasi kecil, terus sama standarnya tuh. Saya pakai tas dulu, saya buat oret-oretan. Oke lur, di sini saya sudah menulis di atas kertas durasi. Ini hanya sebagai contoh ya, hanya contoh. Nah, di sini seumpama ya, sebentar. Nah, ini anggap saja posisi atas nih, top itu lurus gini lur ya. Kalau dipasang itu, saya lur tak tontonin yang koben paham. Anggap saja ini topnya gini, yang durasi atas ini ya, anggap aja ini durasi, saya tulis durasi kembar ya, anggap aja ini topnya. Astagfirullah, saya lur penak ya. Yang durasi nomor tak kasih nomor aja biar gampang. Nah, durasi nomor 1 nih ya, atau durasi kembar nih, anggap saja posisinya noken itu sejajar lurus gini lur ya, belum digeser maju atau mundur. Nah, posisi lurus gini. Oke, paham bro lur? Nek ngeluh ya ngombe kopi sik, lurus ya. Oke, nah semisal yang saya sebutin tadi itu yang topnya lurus, itu durasi anggap saja sama ya, 38 in opennya, terus 60 x close nya, dan di sini overlapnya segini 3,8 mili. Ini hanya contoh sekali lagi. Terus x 60 x open durasinya, terus 38 ini x close nya atau klep x menutup itu 38. Jadi di sini durasinya sama 60 38. Nah, untuk durasi noken seperti ini itu biasanya powernya itu merata dari bawah ke tengah, terus dari tengah ke atas. Makanya saya pernah ngomong itu bikin motor itu satu dari kesatuan lur ya, alias saling melengkapi, itu harus kompak. Nah, semisal nih saya bikin contoh ya, saya majuin tadi kan gini lur, aja gini top ya, saya majuin ke depan ya, anggap saja saya majuin ini 2 derajat. Jadi in open ini menjadi 40, in close menjadi 58. Nah, ini ada pengaruhnya nih. Terus x open menjadi 62, x close nya menjadi 36. Nah, di sini in open mengalami pembesaran di kompresi aktif, dan X close nya mengalami lebih cepat klep X nya menutup tuh lebih cepat. Di sini in nya lebih cepat nutupnya, X nya juga lebih cepat nutupnya. Jadi motor kayak gini biasanya itu enak di putaran bawah ke tengah doang, atasnya biasanya habis.
Nah, ini overlapnya, ini hanya sebagai contoh. Saya contohin ya, di noken diundur ke belakang. Nah, anggap aja ini tadi topnya gini, saya mundurin ke belakang sama 2 derajat. Nah, durasinya berubah menjadi besar. Nah, in open ini menjadi 36 dan in close nya menjadi 62. Artinya ini klep ini menutupnya lebih lama, alias mensuplai bahan bakar dan angin itu lebih lama bukanya. Dan sebaliknya, close bukanya lebih lama juga, atau buangnya hasil pembakaran itu lebih loss. Akan tetapi biasanya durasi kayak gini, bawahnya enggak keloyo ya, atau kurang, tengah ke atas oke. Nah, ini noken, dari beberapa contoh noken ini enggak ada yang salah. Kita tinggal nyesuaiin perangkat-perangkat yang lain. Oke, balik ke yang durasi maju. Kenapa durasi yang ini kok bagus di putaran ini bawah ke tengah? Saya jelasin langsung ke medianya. Sini sudah sama medianya ya. Kenapa yang ini tadi, maaf, in close, jadi menutupnya lebih cepat dia ya. Saya artikan gini ya, saya nggak punya derajat nih, saya pakai jangka sorong aja lah ya. Anggap saja 58 itu menutupnya di segini lur. Sebentar, anggap saja saya pakai angka aja ya, bukan derajat ya, ini hanya contoh. Nah, in close ini mempengaruhi kompresi murni yang mau diledakkan. Nah, anggap saja ini, sebentar saya pelan-pelan ya lur ya, ini agak ribet nih soalnya. Oke, di sini in close-nya 58 derajat. Anggap saja posisi piston itu berada di segini lur. Ini contoh ya, sekali lagi contoh. Jadi 58 derajat ini pada saat klep in menutup, dia sudah menyuplai bahan bakar ya, dari buka sampai menutup lagi. Itu posisi piston, nah segini. Jadi kompresi aktif atau kompresi murni yang dikompresikan mau diledakkan itu ya segini. Anggap saja ini lur ya, contoh. Apabila in close-nya tadi nih, nah in close-nya tadi ini berubah jadi 62, otomatis dia lebih maju lagi nih. Jadi yang dikompresikan lebih sedikit, anggap aja lebih maju segini ya. Anggap saja menjadi 10 mili kalau diangkain. Nah, kenapa saya ngomong kok lemot durasi tinggi itu ya, segini lur. Jadi yang dikompresikan semakin sedikit kompresi murni, semakin in close lama membuka, semakin kecil ruangan di sini yang mau dikompresikan. Maksudnya bahan bakar sama angin tuh semakin sedikit ruangannya di sini. Kalau semakin kecil in close-nya, maka semakin besar ruangannya. Ini semakin mundur. Nah, semakin banyak ruangannya. Kenapa saya ngomong kok dimajukan itu lebih galak bawah sama tengah? Ya karena di sini itu kompresi murni yang mau diledakkan tuh lebih banyak. Nah, sedangkan kalau kompresi yang sedangkan durasi yang in close-nya lebih tinggi itu ngempos. Ya karena kompresi yang mau diledakkan itu kompresi murnya lebih sedikit. Makanya di sini kalau nggak disesuaikan sama komponen lain dia ngempos.
Piye lur, mumet pora? Alon-alon ya. Kalau masih belum paham komen saja, ntar saya ulangin videonya. Lur, saya ulangin sekali lagi ya. Apa itu kompresi aktif atau kompresi murni ya? Nah, saya contohin gini lur. Saya tak toto nih. Dong kita. Nah, di noken ini kan tadi saya udah saya ngomong kan ada durasi kan. Terus lama buka tutupnya itu kan. Nah, di sini semakin ini lama, misalnya ya ini buka, terus nutupnya ini semakin lama. Ini juga kan piston kan berjalan muter ini. Nah, ini nutup dos ya. Ibaratnya ini kompresi yang durasi yang tinggi tadi ya, yang 62. Ini buka, seret. Klep tadi sudah buka ya, coba aja dari sini. Klep buka, seret. Ke bawah ini. Masih buka nih klepnya. Lah, dia klepnya menutup. Nah, posisinya di sini otomatis ruang bakar ini hanya terisi segini doang. Jadi kalau dikompresikan nih semakin sedikit bahan bakar dan angin tuh semakin sedikit. Makanya kalau durasi tinggi itu ngempos kenapa di sini. Nah, di sini dibutuhkan pengapian titik ledak yang pas dan karakter piston dumnya ini harus yang pas. Yang pas kayak apa? Simak terus agar nggak ketinggalan tips-tips dari Kerenan Project. Ya lur ya, paham belum kompresi aktif nih? Dan sebaliknya lur, apabila ya yang klep X ini ya, klep X ini durasinya ini cepat nutup dan 40 ini derajat, yang ini lama menutupnya. Jadi kalau 36 ini ya hasil dari pembakaran jeder, itu pembuangannya flownya itu kurang loss, makanya ini bagus di putaran bawah tengah doang. Akan tetapi kalau yang durasi yang dimundurin atau durasi yang besar ini dari 36 menjadi 40 ini, otomatis dari ledakan tadi hasil kompresi der ya dibuang itu lebih loss, ibaratnya lebih lama soalnya nutupnya. Makanya ini di putaran atas tuh dia mau ngisi terus alias mau jalan terus kalau motor digas. Oke lur, dari sini masih bingung nggak? Gini lur, durasi ya ini dimajuin, otomatis kan dia akan akan ada perubahan di buka tutupnya ya. Lah, buka tutup ini mempengaruhi satu, kompresi aktif, terus dua, mempengaruhi buka tutup klep X nya atau buangnya. Jadi lama buangnya hasil dari pembakaran itu kan ibaratnya ya, saya gambarin. Ini klep X nih hasil pembakaran, buang dos ya, serut keluar nih. Kalau klep X ibaratnya ini baru buang segini ya, udah ditutup. Ini durasi kecil nih, udah ditutup klepnya, otomatis masih sisa segini yang belum dibuang. Makanya putaran atasnya pasti habis. Beda lagi kalau misalnya ini klep X yang durasinya tinggi. Ini hasil pembakaran, ini dia buang di sini sampai habis baru menutup. Otomatis putaran atas itu dapat, tapi dia ngorbanin putaran bawahnya. Nah, putaran bawah ini bisa ditolong menggunakan komponen dari yang lain, makanya harus saling melengkapi di situ lur. Oke, sampai sini paham nggak lur? Oke lur, dari sini paham nggak tadi? Kalau masih belum paham, simak terus ya channel YouTube Kerenan Project. Oh ya,
sekali lagi, semakin durasi noken as tinggi, maka membutuhkan rasio kompresi yang tinggi agar motor tuh bawahnya nggak lemot. Syukur-syukur kamu bisa men-stroke up dan membalance krek as kamu, jadi torsinya lebih ada. Torsi bisa didapatkan dari stroke plus balance ya, titik matinya diubah. Terus kamu bisa men-setting titik ledak dari pickup pulser ya, di sini tadi magnet nu. Jadi tonjolannya bisa kamu berubah, sama kompresi ditinggiin, itu bisa menolong putaran bawah kamu. Jadi sehingga motor tuh bisa rata. Dengan catatan gini loh, itu sambil dicoba-coba ya. Maksudnya dari coba-coba tuh kalau nggak punya alat digeser-geser, cari yang paling terenak. Timingnya sama apa namanya titik ledaknya dicari yang pas. Oke lur, itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi, buat yang senior, buat yang pemula. Itu ilmu yang saya punya dan saya bagikan. Oke, terima kasih, tonton terus channel Kenan Project. Terima kasih.